Hati ibu mana yang tidak terusik jika putrinya diberitakan sudah tinggal serumah dengan pria tanpa ikatan perkawinan. Apalagi gaya hidup anaknya itu dikatakan telah meresahkan masyarakat sekitar dan juga telah mendapatkan surat teguran dari ketua RT setempat. Hal itulah yang dirasakan oleh Nyonya Gusniar, ibu kandung artis Vira Yuniar. Meski sudah tidak tinggal serumah lagi dengan putrinya itu, tapi Gusniar yakin kalau Vira Yuniar tidak mungkin sudah tinggal bersama dengan Tengku Rion tanpa Selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari selebriti. Berikut ini kita simak sejumlah berita hangat dan menarik dari kalangan selebriti yang telah disunting oleh tim Cek dan Dicek dan sayang jika Anda lewatkan. Hari Sabtu pagi lalu, artis Sofia Lajuba bersama putri tunggalnya Eva sudah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keberadaan artis cantik satu ini di rumah sakit tersebut karena merasa prihatin terhadap nasib Herianto, bocah kelas 4 SD yang nekat gantung diri hanya karena tidak diberi uang Rp2.500 oleh orang tuanya untuk membayar uang prakarya di sekolah. Saat itu orang tua Herianto sedang tidak punya uang. Merasa malu tidak dapat membayar uang prakarya, akhirnya Herianto nekat gantung diri. Sejak masuk rumah sakit 25 Agustus lalu, sampai saat ini kondisi Herianto masih dalam keadaan koma. Ada kemungkinan Herianto akan mengalami kerusakan otak yang mengakibatkan idiot atau keterbelakangan. Kondisi Herianto itulah yang menyentuh hati artis cantik Sofia Lajuba. Didampingi oleh Dwi Ria Latifa, pimpinan Badan Legislasi DPR RI dari Partai PDIP, Sofi menyerahkan sumbangan sejumlah uang yang tidak mau disebutkan jumlahnya. Sebagai manusia kita sangat prihatin dengan keadaannya, juga orang tuanya, adik-adiknya. Ya sedih sekali. Dasarnya adalah rasa kemanusiaan aja, bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan dan sudah seharusnya sebagai orang yang mempunyai dalam keadaan ekonomi yang lebih, ya harus membantu. Tentang kehadirannya yang didampingi oleh Dwi Ria Latifa, dikatakan kalau Sofi memang ada rencana untuk terjun ke kancah politik dalam pemilu tahun 2004. Sofi akan tampil sebagai maskot dari Partai PDIP. Saya orangnya sangat suka ngomel, gitu. Apalagi kalau lihat ya seperti itu tadi, gitu. Dan ngomel aja tidak cukup, gitu. Memang saya sadar bahwa kalau emang mau bikin satu perubahan, walaupun ya kita lihat nanti akan berubah atau tidak, kita harus terjun ke sistem. Gitu. Kita nggak bisa hanya di luar, hanya nonton, hanya ngomel-ngomel gitu. Mungkin kedengarannya klise, tapi ya itu fondasi yang sangat kuat menurut saya. Adakah aksi sosial Sofi menjenguk Haryanto ini terkait dengan rencananya terjun ke dunia politik? Kebetulan saya udah kenal cukup lama dengan Ibu Ria Latifa, dan Ibu Ria Latifa ngajak saya untuk berkunjung ke Bandung, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saya mengiyakan, itu aja sih. Kita datang sebagai individu ya, sebagai teman, gitu aja. Pada hari Selasa ini rencananya Sofi akan datang ke kantor pusat Partai PDIP di Lenteng Agung Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota partai. Tapi karena alasan kesehatan, Sofi batal datang. Hari Minggu kemarin, artis sinetron Fuad Baraja merayakan hari ulang tahun perkawinannya yang ke-12 dengan sang istri Anti Maria Kristanti. Bintang sinetron yang populer lewat sinetron Jin dan Jun sebagai ayah Jun itu merayakan ulang tahun perkawinan di Cafe Amigos. Sayangnya dalam acara itu tidak terlihat satupun teman Fuad Baraja di sinetron yang datang. Walau begitu, tidak mengurangi kebahagiaan Fuad dan Anti. Ini sifatnya bukan pesta, bukan saya. Kita cuma menjalani satu tradisi yang saya buat sendiri gitu loh. 12 tahun, 12 kali, 12 tahun ini saya melakukan hal yang sama ya, seperti saya bilang tadi. Nah, untuk harapan kedepannya sih saya pengennya ya tetap begini aja deh gitu ya. Maksudnya ya karir saya lancar, nggak usah muluk-muluk ya. Fuad memiliki cara yang unik setiap kali merayakan ulang tahun pernikahannya bersama sang istri. Karena setiap kali merayakan perkawinannya, Fuad dan Anti akan mengulang kembali kisah pertemuannya 12 tahun yang lalu di tempat yang sama. Karena saya ketemu beliau ini pertama kali 14 tahun yang lalu. Di sini waktu itu saya adalah penyanyi di pub ini. Saya nyanyi di sini setiap malam, hampir setiap malam, lagu-lagu country, dan beginilah penampilan saya. Setelah ketemu Mbak ini, setelah itu kita pacaran 2 tahun, menikah. Nah, sejak menikah sampai sekarang kita selalu merayakan ulang tahun perkawinan di tempat yang sama, duduk di bangku yang sama,
nyanyi lagu yang sama, makan makanan yang sama, pokoknya semuanya setiap tahun kita ulangi seperti itu persis. Saya ngomong dengan ucapan kata kalimat-kalimat yang sama gitu. Sekedar sesuatu yang mengingatkan kita gitu. Perkawinannya selama 12 tahun diakuinya tidak selalu mulus. Banyak peristiwa yang sudah dialami. Istri saya ini mengerti banget gitu lah tentang saya ya, karena saya waktu itu setiap malam nyanyi di pub gitu ya, sampai akhirnya saya dapat kesempatan main sinetron. Ya, alhamdulillah jadi lebih agak teratur lah ya gitu ya. Tapi ya itu semua katakanlah alhamdulillah berkat Allah juga berkat dia karena dia ngertiin saya gitu. Jadi saya nggak terlalu mikirin macam-macam gitu. Isyuk telah menikah dan tinggal serumahnya artis Vira Yuniar dengan Tengku Ryan yang akhir-akhir ini gencar diberitakan ternyata membuat resah Nyonya Gusniar, ibunda Vira. Apalagi dalam pemberitaan itu disebut-sebut kalau hubungan Vira dengan ibunya sudah tidak harmonis lagi. Nyonya Gusniar merasa perlu untuk angkat bicara tentang hal ihwal hubungannya dengan Vira Yuniar serta kedekatan putrinya dengan Tengku Ryan. Hati ibu mana yang tidak terusik jika putrinya diberitakan sudah tinggal serumah dengan pria tanpa ikatan perkawinan. Apalagi gaya hidup anaknya itu dikatakan telah meresahkan masyarakat sekitar dan juga telah mendapatkan surat teguran dari ketua RT setempat. Hal itulah yang dirasakan oleh Nyonya Gusniar, ibu kandung artis Vira Yuniar. Meski sudah tidak tinggal serumah lagi dengan putrinya itu, tapi Gusniar yakin kalau Vira Yuniar tidak mungkin sudah tinggal bersama dengan Tengku Ryan tanpa ikatan perkawinan. Ya kaget aja gitu, ya Allah, kayak begitu gitu loh. Padahal apa sih sebenarnya kenyataannya gitu. Saya sebagai ibunya ya nggak enak banget, nggak seneng banget gitu. Kalau soal nginep soal apa, bukan dia doang yang nginep, gitu. Adiknya punya temen juga anak-anak band. Kalau mau geletakan di rumah itu geletakan aja. Tergantung kita. Mau ngapain sih? Sejak saya muda, sejak saya di Batam, ya kehidupan kami begitu. Di sini juga nggak bisa dielakkan. Nggak biasa yang, pulang loh, ini orang tua lo nih. Kayaknya bukan kita gitu. Ya selama dia baik-baik aja, nggak nyolong, nggak maling, nggak ngedrak, itu terutama nggak berbuat yang gimana. Justru malah bagi kami tuh apapun yang terjadi biar di depan mata kita tuh. Selama ini hubungan Vira Yuniar dengan Tengku Ryan memang terdengar simpang siur. Beberapa fakta-fakta mendekati kebenaran kalau di antara mereka memang berpacaran. Tapi saat dikonfirmasi oleh wartawan baik Vira maupun Ryan selalu membantah. Sebagai seorang ibu, apa yang diketahui Gusniar tentang kedekatan putrinya dengan Tengku Ryan? Manusia kan juga punya privasi masing-masing, hargain lah gitu loh. Mau jalan sama siapapun ya hak dia lah. Gitu loh, kebetulan aja Rian orangnya gitu kali ya. Lalu bagaimana tanggapan Nyonya Gusniar sendiri tentang kabar kalau Vira dan Ryan sudah tinggal bersama di rumah mantan suaminya Yuyun? Itu bukan porsi gue. Bukan porsi gue bicara. Bapaknya kemarin sudah bicara. Bapak kan imam. Gitu. Beliau kok yang lebih tanggung jawab dari itu semuanya. Dan setahu aku ya gimana ya, kita juga jalan bareng, main bareng ya biasa-biasa aja lah. Mereka pulang syuting jam berapa sih? Jam 3-an, jam 2 gitu. Ya udah, kita memang orang-orang yang ketemunya pada malam-malam semuanya gitu kan. Dan bagaimana pula dengan surat teguran yang dilayangkan oleh ketua RT setempat karena menganggap Tengku Ryan sudah sering menginap di rumah Vira dan hal itu telah diperhatikan sejak setahun yang lalu. Gue no komen soal itu. Gue gak ikut-ikutan. Aku gak ngalamin sih ya. Aku gak lihat. Jadi ya gue gak akan komentar. Sempat tersiar kabar kalau Vira Yuniar tinggal bersama ayah kandungnya karena sempat ribut dengan Gusniar gara-gara sang ibu tidak setuju hubungan putrinya dengan Tengku Ryan. Benarkah begitu? Tidak ada keretakan antara saya dengan dia. Mau dibilang setuju atau enggak ya, orang tua cukup mendoakan aja. Ya, semoga diberikan yang terbaik. Semoga dia selamat dunia akhirat. Itu aja kok yang saya sanggup kok gitu. Jika memang semua isu itu tidak benar, mengapa Vira dan Ryan justru saat ini tidak mau bertemu dengan wartawan? Sekarang kan ini biar aja tumbuh dewasa. Dia dengan kepribadiannya begitu yang dia nggak mau diganggu wartawan atau apa istilahnya lah, atau ya biar aja gitu loh. Kan ini orang kan lain-lain. Kalau saya begini, Vira begitu ya lain-lain lah.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga saja seluruh sajian cek dan dicek tadi bisa menambah wawasan Anda tentang